Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran di tema 6. Kita akan belajar subtema 1 tentang sumber energi. Dan hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu ya. Apa itu sumber energi? Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Nah, jadi anak-anak, ketika kita melakukan sesuatu, kita membutuhkan energi ya. Dan kemudian setiap benda yang menghasilkan energi maka disebut sebagai sumber energi. Nah, sumber energi terbesar bagi manusia itu adalah matahari yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Lalu apa itu energi matahari? Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi sumber energi bagi kehidupan kita. Energi matahari termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak terbatas. Energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Jadi, matahari yang merupakan pusat tata surya itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui setiap hari dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, kemudian energi matahari itu dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Matahari menghasilkan energi panas, sehingga dimanfaatkan untuk yang pertama, mengeringkan pakaian. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang karena mengandung vitamin D. Yang ketiga, melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanan, dan itu memerlukan energi matahari. Nah, anak-anak, ini adalah energi matahari dan pemanfaatannya. Selanjutnya, kita akan belajar ekspresi dan pola irama pada lagu. Lirik merupakan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Nah, anak-anak, jadi kalau kalian mendengarkan lagu, itu nanti yang pertama mesti ada liriknya. Dan setiap lirik itu biasanya nanti mengandung pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Nah, bagaimana supaya pesan itu sampai kepada para pendengar? Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut atau dikenal dengan ekspresi lagu. Ya, jadi harus dijiwai. Untuk menyampaikan pesan dalam sebuah lagu, maka penyanyi harus menjiwai lagu tersebut atau mengekspresikan lagu. Nah, beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya adalah melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu atau birama. Birama itu ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/4.
Nah, ini adalah materi tentang ekspresi dan pola irama pada lagu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal satuan waktu tidak baku. Nah, apa itu satuan waktu tidak baku? Untuk menyatakan lamanya suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku. Contohnya adalah kata lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak. Sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Misalnya, hari ini kita akan belajar matematika. Kemudian, hari ini kita juga akan melakukan murojaah hafalan surat-surat pendek. Manakah kegiatannya lebih lama? Maka, belajar matematika membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan belajar murojaah. Ini adalah tentang satuan waktu tidak baku. Selanjutnya, kita akan belajar pemanfaatan sumber daya air dengan baik. Pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secara bijaksana. Nah, bagaimana kita memanfaatkan air secara bijaksana? Nih, contoh kewajiban dalam menghemat air. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan menyiram tanaman. Yang kedua, mandi dengan air seperlunya. Yang ketiga, menutup keran saat menggosok gigi. Lah, dengan melakukan hal-hal di atas, maka kita telah menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu lama. Nah, anak-anak, ini adalah pentingnya kita menjaga air. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Tugas hari ini yang pertama adalah ada bahasa Indonesia ya. Bacalah teks berjudul Energi Matahari dan Pemanfaatannya di halaman 100. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah SBDP. Silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, anak-anak, demikian materi dan tugas hari ini. Thank you for your attention today. Have a great day. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.